على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار هذه يا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بآل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil Awanda dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu khutbah dan juga akan mempraktekkan khutbah itu sendiri. Nah, jadi kita mulai dari definisinya dulu secara bahasa. Menurut bahasa, secara sederhana, khutbah adalah pidato atau ceramah yang disampaikan di hadapan jamaah, terutama dalam konteks ibadah agama Islam. Merujuk pada makna bahasa, khutbah berasal dari kata mukhatabah, yang artinya pembicaraan. Jika berasal dari kata al-khatbu, berarti itu perkara besar yang diperbincangkan. Dan khutbah juga dapat bermakna memberi peringatan, pembelajaran, atau nasihat dalam kegiatan ibadah. Sementara menurut istilah, khutbah secara istilah dalam konteks agama Islam dapat didefinisikan sebagai penyampaian nasihat, pengajaran agama, peringatan, dan pesan-pesan takwa kepada jamaah yang terikat dengan waktu dan kondisi tertentu sesuai syariat Islam. Lalu, secara umum pelaksanaan khutbah ini biasanya dikaitkan dengan pelaksanaan sholat dan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu ada khutbah yang dilaksanakan sebelum sholat, seperti khutbah Jumat. Yang kedua, khutbah yang dilakukan setelah sholat, seperti khutbah Idul Fitri dan khutbah Idul Adha. Terus jika ada khutbah gerhana bulan dan gerhana matahari. Yang ketiga, ada juga yang namanya khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat, contohnya khutbah nikah. Nah, di antara 3 jenis khutbah yang penting untuk diketahui adalah khutbah Jumat, karena memerlukan rukun yang harus dipenuhi agar ibadahnya sah dan sesuai dengan aturan. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka khutbahnya tidak sah. Khutbah Jumat sendiri terbagi menjadi 2, yaitu khutbah pertama dan khutbah kedua. Lalu di khutbah Jumat ini juga memiliki syarat khatib. Syarat khatib itu ada 7. Yang pertama ada Islam yang sudah beralik dan berakal sehat. Yang kedua, mengetahui syarat, rukun, dan sunnah khutbah. Yang ketiga, suci dari hadas baik badan maupun pakaian, serta auranya tertutup. Yang keempat, tartil dan fasih saat mengucapkan ayat Al-Quran dan hadis. Yang kelima, memiliki akhlak yang baik dan tidak tercela di mata masyarakat. 6. Suaranya jelas dan dapat dipahami oleh jamaah. 7. Berpenampilan rapi dan sopan. Selanjutnya ada syarat-syarat 2 khutbah. Yang pertama, khutbah sholat Jumat dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Selesai khutbah, dilanjutkan dengan sholat. Berbeda dengan khutbah sholat Idul Fitri, sholat khusuf dan sholat kusuf, serta sholat istisqa yang dilaksanakan setelah selesai sholat. Yang kedua, khutbah dilakukan dengan berdiri, namun jika tidak mampu, boleh dilakukan dengan duduk. Yang ketiga, duduk sebentar di antara 2 khutbah. Yang keempat, suara khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah. Saat sekarang ini, pengurus masjid dapat menggunakan pengeras suara, televisi, atau monitor sehingga jamaah yang berada jauh di ruangan atau tempat lainnya dapat melihat dan mendengar sang khatib. Yang kelima, tertib, yakni dimulai khutbah pertama dan dilanjutkan khutbah kedua. An Jabir bin Sumarata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu qa'ilan wa yajlisu bainal khutbatain. Artinya, dari Jabir bin Samurah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan berdiri dan beliau duduk di antara 2 khutbah. Hadis riwayat Ahmad. Hadis lain juga menyebutkan, An Jabir bin Abdillah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khatabah marrat ainah wa ala sautuh wastadda ghadabuh hatta ka'annahu munziru jaisi yaqul sabbahakum wa massakum. Artinya, dari Jabir bin Abdullah berkata, bila Rasulullah SAW berkhutbah,
Kedua matanya merah, tinggi suaranya, dan penuh semangat. Bagai seorang panglima yang memperingatkan datangnya musuh yang menyergap di saat pagi atau sore. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada yang namanya rukun khutbah. Rukun khutbah itu ada 5. Yang pertama, membaca hamdalah pada kedua khutbah. Yang kedua, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, berwasiat tentang takwa kepada diri dan jamaah. Yang keempat, membaca satu atau beberapa ayat suci Al-Quran dan pada kedua khutbah. Ayat yang dibaca biasanya disesuaikan dengan topik yang akan disampaikan. Yang kelima, berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat baik di dunia maupun akhirat. Lalu ada yang namanya sunnah khutbah. Sunnah khutbah itu ada 6. Yang pertama, khatib memberi salam pada awal khutbah dan menghadap ke arah jamaah. Yang kedua, khutbah disampaikan di tempat yang lebih tinggi atau di atas mimbar. Yang ketiga, khutbah disampaikan dengan kalimat jelas, sistematis, dan temanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi aktual yang saat itu terjadi. Keempat, khatib hendaklah memperpendek khutbahnya, jangan terlalu panjang. Sebaliknya, sholat Jumatnya saja yang diperpanjang. 5. Khatib disunahkan membaca Quran surat Al-Ikhlas saat duduk di antara dua khutbah. Sunnah yang keenam, khatib menertibkan rukun-rukun khutbah, yaitu dimulai dari membaca hamdalah sampai rukun yang terakhir, yakni berdoa kaum muslimin. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan khutbah dengan judul Menggapai Keberkahan Waktu. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faya ibadallah, ausikum wa iyaya bitaqwallaha wa ta'atih la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang singkat ini, saya mengajak diri saya pribadi dan segenap kaum muslimin sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, salah satu nikmat Allah yang sering kali kita lupakan ialah nikmat waktu. Waktu terus berjalan tanpa henti, dan setiap detik waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran seringkali mengingatkan kita tentang pentingnya waktu. Di antaranya melalui firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Ayat ini memberikan penegasan yang sangat jelas bahwa setiap manusia
berada dalam kerugian, kecuali bagi mereka yang mengisi waktunya dengan 4 hal, yaitu beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengingat betapa berharganya waktu, marilah kita merenungkan bagaimana kita telah menghabiskan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Apakah waktu kita lebih banyak diisi dengan hal-hal yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat, atau malah sebaliknya? Setiap detik yang kita lalui akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan sisa waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Isilah waktu kita dengan ibadah, mencari ilmu, bekerja dengan sungguh-sungguh, membantu sesama, dan melakukan amalan-amalan saleh lainnya. Janganlah kita menunda-nunda pekerjaan baik, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal akan menjemput. Rasulullah SAW bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, kesehatanmu sebelum datang kesakitanmu, kekayaanmu sebelum datang kefakiranmu, waktu luangmu sebelum datang kesibukanmu, dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Tirmizi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk senantiasa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destri Indah Lestari dari kelas 11-2. Di sini saya akan menyajikan tentang perihal apa itu tablik dan bagaimana contohnya. Nah, tablik itu berasal dari kata bahasa serapan Arab, yaitu balagha yubalighu dan tabligha, yang mana artinya yaitu memberitahukan atau menyampaikan. Sedangkan secara istilah, tablik itu berarti kegiatan menyampaikan atau memberitahukan risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW kepada seluruh umat manusia agar bisa dijadikan pedoman hidup. Perbedaan antara tablik, khutbah, dan dakwah itu adalah bahwa tablik merupakan bagian dari dakwah, sedangkan tablik memiliki perbedaan yang cukup spesifik dengan khutbah. Khutbah memiliki ketentuan-ketentuan yang lebih khusus, sedangkan tablik memiliki ketentuan-ketentuan yang lebih bebas dan umum. Misalnya saja, khutbah hanya boleh dilakukan oleh ikhwan, sedangkan tablik boleh dilakukan oleh akhwat maupun ikhwan. Di dalam tablik sendiri, apabila seorang akhwat itu menyampaikan tablik, maka ia disebut mubalighah. Apabila seorang ikhwan yang menyampaikan tablik, maka itu disebut mubaligh. Nah, tablik ini terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 39 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Yang artinya yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia merasa takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selainnya, dan cukuplah Allah yang sebuat, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Nah, halo, jadi di sini saya akan mulai aja tentang bagaimana sih contoh tabligh itu. Saya di sini akan menjelaskan tentang produktivitas dan bagaimana sih cara menjadi remaja muslim atau muslimah yang produktif. Nah, sebelum itu, alasan saya memilih materi ini yang pertama-tama itu karena menurut saya beberapa faktor atau hal-hal yang membuat kemunduran umat muslimah sekarang adalah bahwa kita itu menyalahartikan faham-faham agama yang seharusnya itu untuk membuat kita maju, tapi itu malah memundurkan kita. Yang dari itunya juga bahwa karena kita tidak produktif gitu. Nah, jadi masuk aja. Jadi produktivitas itu diambil dari kata produk. Produk artinya hasil atau sesuatu. Jadi produktivitas itu saya ambil dari karyanya Muhammad Faris tentang muslim produktif. Jadi produktivitas itu adalah tentang membuat pilihan yang cerdas dan tentang cara menggunakan waktu, fokus, dan energi kita untuk memanfaatkan potensi kita sebesar-besarnya dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Dan beberapa yang sering kita salah artikan sebagai produktif itu adalah yang pertama, misalnya dalam satu hari itu kita kerja tanpa henti 24/7 gitu. Nah, itu tuh bukan produktif ya. Itu tuh lebih ke sibuk doang. Dan ya, produktif itu tentang keseimbangan bagaimana kita memanfaatkan waktu, tenaga, dan energi kita tadi semaksimal mungkin. Dan seharusnya orang yang produktif itu gak bakal stres dan dia masih tetap punya waktu yang tenang untuk diri dia sendiri, karena dia bisa time management dan lebih tahu tentang waktu-waktunya gitu. Nah, yang juga bukan berarti juga misalnya kita harus begadang sampai jam berapa gitu, bukan berarti kita harus nge-skip ini, nge-skip itu di dalam hidup kita. Tapi produktif itu pasti punya keseimbangan. Nah, di dalam Islam produktif ini tuh dianggap sebagai alat untuk menjadi dua gitu. Jadi kan tujuan kita sebagai manusia ini itu terdapat dua. Yang pertama itu menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua itu adalah menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Itu tuh ada di surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Kemudian ada di surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan orang yang menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, dari situlah kita tahu bahwa Islam sebenarnya mengajarkan manusia itu
tidak hanya melakukan segala sesuatu untuk akhirat saja, tidak hanya untuk menyembah Allah saja, tapi juga mengabdi dan menjadi khalifah. Khalifah di sini berarti memimpin, yang pasti memimpin itu kan artinya kita menjaga, kita melestarikan, dan kita tidak merusak dunia. Maka dari itu, sebagai muslim atau muslimah, kita tuh pasti dianjurkan untuk menjadi produktif. Nah, beberapa cara yang saya pengen kasih tahu. Jadi yang pertama-tama itu kita harus mengenal diri kita dulu. Jadi kita mengenal diri kita sebagai manusia dan sebagai ciptaan Allah. Itu tadi kita punya dua tujuan, yaitu menjadi hamba Allah dan menjadi khalifah di bumi. Yang berarti kita harus melakukan keseimbangan, yaitu dengan beribadah dan tetap mencari nafkah atau bekerja di dunia. Kita tidak boleh melalaikan salah satunya saja, kita tidak boleh. Jadi kita harus benar-benar melakukan, dan jika bisa gitu, kita melakukan hal-hal di dunia ini diniatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita tahu niat kita tadi, yang apa yang kita lakukan di dunia ini, kita harus punya tujuan. Misalnya di akhirat tentunya kita ingin masuk ke surga. Dan kalau di dunia misalnya saya ingin menjadi ahli gizi, maka saya akan terus belajar dan berusaha agar saya bisa masuk universitas favorit. Saya tidak hanya mengandalkan doa dan ibadah saja, tapi saya juga benar-benar akan belajar dan berusaha. Nah, kemudian kita tahu kalau kita diciptakan itu ada jasmani dan ada roh, ada rohani kita. Maka ketika kita diciptakan dengan hal tersebut, kita sebaiknya menjaganya. Dan sesuatu yang produktif atau muslimah yang produktif pasti akan memikirkan kedua hal tersebut. Misalnya saja, saya olahraga setiap minggu supaya tubuh saya tetap sehat dan bugar. Lalu juga saya tetap beribadah kepada Allah agar saya mendapatkan energi spiritual yang baik untuk jiwa saya. Nah, habis itu yang kedua, pastilah kita harus tetap minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu kita manusia ini makhluk yang lemah. Kita ingin jadi produktif pun itu juga karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak boleh menjadi produktif hanya bagian hal-hal dunia saja, sedangkan kita mengabaikan hal-hal akhirat. Misalnya saja kita jarang membaca Al-Quran karena kita lebih tertarik untuk membaca novel fiksi. Itu masih nggak boleh ya. Terus misalnya aja saya itu pengen ngelakuin kerja ini aja gitu, dan saya hampir melalaikan sholat, dan saya beralasan saya mau jadi produktif, itu juga masih nggak boleh. Nah, yang terakhir itu tuh dengan cara kita belajar dahulu. Jadi setelah kita kenal dan kita minta ke Allah, kita belajar gimana sih cara time management, gimana sih cara kita itu bisa memanfaatkan fokus kita. Nah, gimana sih cara supaya fokus kita tertahankan gitu. Nah, beberapa rekomendasi saya, ini bukan apa, tapi salah satu buku ini tuh termasuk hal-hal yang lumayan cukup mengubah hidup, dan isinya itu sangat-sangat bermanfaat. Kemudian kita bisa mulai atur jadwal. Misalnya saya ingin olahraga 3 kali seminggu, saya menjadwalkan hari apa, dan kalau misalnya saya bisa menjalankannya selama 1 minggu, maka saya akan memberikan hadiah kepada diri saya sendiri gitu. Kemudian produktif itu tidak hanya dari apa yang kita lakukan, tapi apa yang kita konsumsi gitu. Apa yang kita konsumsi ini tuh juga bukan perihal makanan dan minuman aja, tapi tentang konten-konten di media sosial.
Kalau kita ingin produktif, tentu makanan-makanan kita harus yang sehat dan bergizi. Kita nggak bisa kan tiba-tiba mau produktif tapi makanan kita nggak ada gizi, berarti kita nggak punya energi untuk melakukan banyak aktivitas. Terus tentang konten-konten di media sosial, itu tuh berpengaruh dari cara fokus dan cara berpikir kita. Kita harus mulai untuk menyeleksi lagi apa-apa aja yang bermanfaat, apa-apa aja yang nggak perlu ditonton, agar otak kita ini masih dalam keadaan fresh gitu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radini Rahmal Putri dari kelas 11-2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dakwah, sebuah tugas mulia yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Apa itu dakwah? Secara bahasa, dakwah berasal dari kata Arab yang artinya mengajak, menyeru, atau memanggil. Sedangkan secara istilah, dakwah adalah mengajak manusia kepada jalan Allah, yaitu Islam, baik dalam hal akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah, dengan cara yang baik dan bijaksana. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik." Quran Surat An-Nahl 125. Ayat ini menjadi dasar utama dalam dakwah, harus dilakukan dengan hikmah atau kebijaksanaan, pelajaran yang baik, dan cara yang santun. Tujuan dakwah. Tujuan dari dakwah adalah: yang pertama, mengajak manusia kepada kebaikan dan kebenaran. Yang kedua, meluruskan akidah, memperbaiki akhlak, dan meningkatkan ketakwaan. Yang ketiga, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang buruk. Yang keempat, menjadi rahmat bagi semesta alam, karena dakwah adalah cara menyebarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Siapa yang bertugas berdakwah? Banyak orang berpikir bahwa dakwah hanya tugas ustadz, kiai, atau para dai. Padahal dalam Islam, dakwah adalah tanggung jawab setiap muslim sesuai kemampuan dan ilmunya. Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikan dariku walau satu ayat saja." HR Bukhari. Artinya, kalau kita tahu satu ayat, satu hadis, atau satu pelajaran yang baik, kita sudah bisa berdakwah. Bentuk-bentuk dakwah yaitu dakwah bisa dilakukan dalam berbagai bentuk. Antara lain, yang pertama, dakwah bil lisan, dengan lisan atau ucapan, seperti ceramah, khutbah, diskusi, atau pengajian. Yang kedua, dakwah bil kalam, dengan tulisan seperti artikel, buku, atau postingan di media sosial. Yang ketiga, dakwah bil hal, dengan perbuatan atau keteladanan. Ini sangat penting karena orang bisa belajar Islam dari sikap dan akhlak kita sehari-hari. Lalu, etika dalam berdakwah. Dalam menyampaikan dakwah, ada beberapa hal yang harus dijaga. Ikhlas karena Allah, penuh kasih sayang, bukan marah-marah. Sabar menghadapi tantangan, menyesuaikan bahasa dan cara penyampaian sesuai audiens. Tidak memaksa, karena hidayah datangnya dari Allah. Lalu, tantangan dalam berdakwah. Dakwah bukan hal yang mudah. Bahkan para nabi pun menghadapi tantangan yang berat. Ada yang diejek, ditolak, bahkan disakiti. Tapi yang penting, tugas kita adalah menyampaikan, bukan memaksa orang menerima. Seperti firman Allah, tidak ada paksaan dalam menganut agama. Quran Surat Al-Baqarah 256. Dakwah adalah tugas mulia yang menjadi warisan para nabi. Setiap muslim, sekecil apapun perannya, bisa berdakwah, dimulai dari keluarga, teman, hingga lingkungan sekitar. Tidak harus ceramah di mimbar, tapi bisa lewat sikap, tulisan, atau hal-hal kecil yang berdampak besar. Mari kita terus belajar, memperbaiki diri, dan menyampaikan kebaikan dengan cara yang indah. Itulah hakikat dakwah. Kesimpulannya, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa dakwah adalah sebuah tugas yang sangat mulia dan menjadi kewajiban setiap muslim. Dakwah bukan hanya sekedar ceramah atau khutbah di atas mimbar, tapi dakwah juga bisa berupa tulisan, sikap, akhlak, bahkan senyuman yang membawa kebaikan kepada orang lain. Dakwah adalah proses mengajak manusia ke jalan Allah, bukan dengan paksaan, tapi dengan kasih sayang, kebijaksanaan, dan keteladanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menuntut hasil dari dakwah kita,
Tapi yang Allah lihat adalah usaha dan kesungguhan kita dalam menyampaikan kebenaran. Maka jangan pernah merasa bahwa diri kita tidak pantas berdakwah hanya karena belum sempurna. Justru dengan berdakwah kita sedang berusaha memperbaiki diri dan mengajak orang lain menuju kebaikan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari kita semua bisa menjadi dai. Kita bisa berdakwah kepada teman, keluarga, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal melalui sikap kita, tutur kata kita, dan cara kita menjalani hidup sebagai seorang muslim. Ketika kita jujur, sopan, amanah, dan saling menolong, itu semua adalah bentuk dakwah bilhal yang sangat menyentuh hati. Mari kita jadikan dakwah sebagai bagian dari hidup kita. Jangan menunggu jadi sempurna untuk berdakwah, karena dakwah juga bagian dari perjalanan menuju kesempurnaan. Mulailah dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Dengan niat yang tulus karena Allah, insya Allah setiap langkah kecil kita akan bernilai besar di sisinya. Semoga kita semua dimampukan oleh Allah untuk menjadi pribadi-pribadi yang berdakwah dengan cara yang indah dan hikmah, serta menjadi agen kebaikan di tengah masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Berakhir penjelasan dakwah dari saya, berikut adalah contoh-contoh dakwah. Contoh-contoh dakwah yang pertama itu ada dakwah tentang ghibah atau menggunjing. Cuman cerita tapi berdosa. Sering kita bilang, aku cuma cerita kok, tapi ternyata kita sedang membuka aib orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, ghibah adalah menyebut sesuatu tentang saudaramu yang ia tidak suka. Ini dosa besar, meskipun hanya lewat obrolan ringan. Yuk jaga lisan kita. Lalu yang kedua ada dakwah tentang sholat tepat waktu. Ketika azan sudah berkumandang, tapi kita jawab nanti aja, masih ada waktu. Padahal Allah yang memberi kita waktu, dan sholat adalah undangannya. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Sholat adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Jangan ditunda. Prioritaskan sholat di awal waktu. Lalu yang ketiga ada dakwah tentang rezeki dan tawakal. Rezeki kita itu gak akan pernah tertukar. Khawatir tentang rezeki itu wajar, tapi jangan lupa Allah sudah jamin rezeki bagi setiap makhluknya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Lakukan yang terbaik, sisanya serahkan pada Allah. Lalu yang keempat, dakwah tentang sabar dalam ujian. Sabar itu kekuatan, bukan kelemahan. Ketika diuji, kita sering bertanya, kenapa aku? Padahal Allah sedang mendekatkan kita kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar bukan berarti lemah. Sabar adalah tanda keimanan yang kuat. Lalu yang kelima, ada dakwah tentang menjaga hati. Jaga hati, jaga iman. Hati adalah pusatnya iman. Kalau hati bersih, amal pun akan lurus. Nabi bersabda, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, baiklah seluruh tubuh. HR Bukhari dan Muslim. Jangan biarkan hati kita kotor karena dengki, iri, atau ria. Bersihkan dengan zikir dan taubat. Lalu yang keenam ada dakwah tentang istighfar. Jangan lupa istighfar. Setiap hari kita berbuat salah, sadar atau tidak. Makanya Nabi SAW yang maksum beristighfar lebih dari 70 kali sehari. Istighfar itu bukan hanya penghapus dosa, tapi juga pembuka jalan rezeki. Yuk biasakan istighfar setiap hari. Lalu yang ketujuh, dakwah tentang menghargai waktu. Waktu modal hidup yang paling mahal. Waktu gak bisa dibeli, ditabung, atau diulang. Tapi sayangnya, banyak dari kita justru menyia-nyiakannya. Quran Surat Asar, demi waktu, sungguh manusia dalam kerugian. Gunakan waktumu untuk kebaikan sebelum waktu itu habis. Lalu ada dakwah tentang menjaga lisan. Lidah tak bertulang tapi tajam. Satu kata bisa menyembuhkan, tapi satu kata juga bisa melukai. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjaga lisannya, maka dia akan selamat. HR Tirmizi.
Sebelum bicara, pikir dulu apakah itu benar, baik, dan bermanfaat. Sekian penjelasan dakwah dan contoh dakwah dari saya. Maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.